Aku pula apa? Oke. Masih dulu. Mana? Foto benda? Hah?
Kedengeran nggak suara Bunda Edi kalau ngomong? Assalamualaikum Bu Windy. Waalaikumsalam, Bu. Nah, Waalaikumsalam. kita Bunda Yen pakai itu, pakai apa? Pakai HP, laptopnya untuk operator sekalian. Oh ya. Bisa kita mulai ya Bu Windy ya? Iya, bisa. Baik teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang sama-sama kita hormati dosen tamu kita yang cantik, Ibu Ida Windy. Teman-teman semua, ini dari Universitas Islam Riau. Nah, selamat datang Bu, selamat bergabung walaupun kita bertemunya di lewat dunia maya, lewat daring, tapi alhamdulillah kita bisa bergabung dengan teman-teman mahasiswi PIAUD semester 5 IAI Nusantara Batanghari. Selanjutnya pada teman-teman mahasiswi yang Bunda Yen sayangi. Nah, pada hari ini alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa bertemu lewat Zoom, lewat daring untuk mengikuti perkuliahan mata kuliah penelitian tindakan kelas. Nah, alhamdulillah hari ini kita akan mendengarkan materi langsung dari dosen tamu kita yang merupakan salah satu kegiatan dari PPS PIAUD Wilayah 1 Sumatera, yaitu Ibu Windy, untuk memberikan materinya tentang penelitian tindakan kelas. Selanjutnya salawat dan salam kita pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah teman-teman dan Ibu Windy, silahkan kita mulai saja perkuliahan ini. Kepada Ibu Ida Windy Wahyuni MSI, kami silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah pada hari ini dan siang ini kita dapat bertemu walaupun di udara, tapi tidak perlu kita jauh-jauh ya Bu Yani, kita tidak perlu berkunjung terbang ke Jambi. Ini suatu kesempatan yang luar biasa untuk hikmah yang sangat besar yang dapat kita manfaatkan pada kegiatan hari ini. Jadi walaupun berjauhan, tapi kita jadi sering bertatap muka ya Bu Yani ya, dan adik-adik mahasiswa pun bisa saling berkenalan. Karena di sini saya mengajak mahasiswa saya juga di sini. Ya, bisa mengajak mahasiswa dari UIR, kebetulan memang mata kuliahnya sama. Ya, mata kuliah. Tapi mata kuliah yang sama hari ini, semester ini adalah metodologi penelitian. Kebetulan dalam metodologi penelitian itu ada pembahasan tentang PTK.
Salam serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan tetap mengucapkan Ibu yang terhormat dan anak-anak semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah bisa memulai perkuliahan jarak jauh, pertemuan yang luar biasa hari ini dengan pembahasan tindakan kelas. Dimulai oleh Bu Yeni tentang materi penelitian tindakan kelas. Bu hanya mengulang. Hanya menambahkan, tidak mengulang secara keseluruhan, tetapi mungkin akan menambahkan dan melanjutkan materinya karena sudah dibagi pembahasan materi. Ini akan saya nggak bisa screenshot ya Bu Yeni ya, karena nggak jadi host. Ya Bu, lagi di apa? Sudah. Bentar Bu. Nah, sudah mulai. Sudah, Bun. Sudah. Sudah. Nah, sudah, Bun. Ya. Baik. Sebelum kita masuk pada materi, mungkin kawan-kawan ini apa? Oh, bisa kawan-kawan menonaktifkan mic-nya, kameranya tetap dihidupkan, tapi nanti akan ada tanya jawab juga, bisa diaktifkan mic-nya. Penelitian tindakan kelas, saya yakin semua sudah tahu, penelitian kelas adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh guru. Nah, sekarang lebih ditekankan adalah guru yang melakukan tindakan kelas. Ya, fokusnya adalah yang bisa melakukan penelitian tindakan kelas adalah guru. Yang bisa melakukan tindakan kelas, karena tujuan penelitian tindakan kelas itu adalah untuk melakukan suatu perubahan. Untuk melakukan suatu perubahan, yaitu perubahan sosial. Nah, karena pendidikan adalah masuk dalam perubahan sosial. Nah, kemudian yang kedua, penelitian tindakan kelas itu untuk memecahkan masalah praktis. Jadi ada suatu materi, ada suatu model pembelajaran yang baru yang bisa kita ajarkan di sekolah kita sendiri. Jadi kenapa tadi ditegaskan bahwa hanya guru yang bisa melakukan penelitian tindakan kelas, karena gurulah yang tahu permasalahan metode pembelajaran apa yang belum pernah diajarkan di sekolah. Nah, jadi guru yang bisa memberikan guru itu sendiri di sekolah itu yang bisa melaksanakan dan memberikan tindakan dalam penelitian tindakan kelas ini. Kenapa kok mahasiswa lain selain guru tidak bisa melaksanakan penelitian tindakan kelas? Karena kan mahasiswa itu yang tidak pernah mengajar di sekolah itu dia tidak memahami. Kenapa tidak boleh melaksanakan? Dia tidak memahami permasalahan yang di sekolah, apakah metodenya itu tidak pernah diajarkan. Kemudian penelitian tindakan kelas ini jelas adalah penelitian untuk mengerjakan sesuatu yang lebih baik. Jadi ada perubahan. Misalnya metode eksperimen. Contohnya ya, penelitian tindakan kelas ada penelitian tentang pengaruh upaya peningkatan kognitif melalui metode
kayak peningkatan kognitif melalui metode kolase, misalnya seperti itu. Jadi yang dibutuhkan adalah ada peningkatan. Nah, perubahan itu ada peningkatan. Itu yang kemudian memang kolase itu diajarkan di sekolah itu ya. Kemudian, nah ini pendidikan tindakan kelas itu adanya perubahan sebelum tindakan, ada kemudian selama tindakan, dan ada perubahan setelah tindakan. Ini yang akan kita cari, inilah yang akan kita kerjakan. Jadi seorang guru pasti akan tahu potensi ada permasalahannya itu seperti apa yang ada di sekolahnya, kondisi awalnya bagaimana, ya apakah permainan atau pembelajaran memang sekali diajarkan. Nah, itu kemudian apakah kolase itu memang berpengaruh terhadap kognitifnya, apakah ada pengaruhnya terhadap kreativitasnya. Nah, itu yang seorang guru pasti memahami itu. Ya, bagaimana rencana tindakan yang harus dikerjakan? Rencana tindakan apa yang harus dilakukan untuk selanjutnya? Jadi banyak persiapan yang harus disiapkan oleh seorang guru. Tindakan-tindakan apa saja? Bagaimana metode pembelajaran yang harus diberikan oleh seorang guru? Kemudian, nah tindakannya selama tindakan, bagaimana proses pelaksanaannya? Kemudian bagaimana respon peserta? Apakah mereka bisa menerima proses pembelajarannya? Kemudian apakah ada perubahan, ada pemahaman dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, dari tidak bisa melaksanakan, tidak bisa mengerjakan, tidak bisa melakukan, bisa melakukan, bisa menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang terakhir, penelitian setelah tindakan, jadi peserta itu ada respon, bisa jadi tahu. Kemudian kondisinya setelah tindakan nantinya apakah ada peningkatan ya setelah tindakan. Kemudian objek. Nah, siapa saja yang bisa dijadikan objek dalam penelitian tindakan kelas? Yaitu yang pertama adalah siswa. Karena siswa yang akan menerima proses pembelajaran itu. Karena siswa yang akan melakukan proses pembelajaran. Kemudian bisa guru. Materi pembelajarannya. Yang selanjutnya kemudian ada fasilitas, kemampuan anaknya. Yang terakhir kemudian lingkungan. Dan selanjutnya adalah pengelolaan. Nah, poin-poin yang di sini, beberapa item, ada 7 item yang ada di dalam objek penelitian ini yang bisa dijadikan objek penelitian tindakan kelas. Kita beri suatu tindakan. Penelitian tindakan kelas ini sebenarnya bersama dengan eksperimen ya, penelitian eksperimen. Hanya saja kalau penelitian eksperimen tindakannya itu cukup sekali, tapi kalau dalam hanya untuk mengetahui hasil sebelum tindakan, kemudian pada saat tindakan itu dievaluasi kembali, jadi post testnya harus diketahui. Tapi kalau dalam PTK ini ada beberapa tindakan, ya. Ada perlu tindakan, sebelumnya itu harus ada tes, pretestnya, kemudian diberikan tindakan, kemudian evaluasi. Jika evaluasinya itu tidak memenuhi indikator, belum ada peningkatan, atau ada peningkatan tetapi kecil peningkatannya dari hasil pretest, maka dilakukan suatu tindakan lagi. Tindakannya pun tidak bisa sekali tindakan, dalam satu tindakan itu harus ada 3 kali pertemuan atau lebih. Kemudian nanti pada saat setelah tindakan yang kedua ini yang disebut dengan siklus, maka perlu ada evaluasi.
Sehingga post testnya inilah yang akan dilihat apakah ada peningkatan. Maka dalam PTK ini perlu ada indikator keberhasilan, ditetapkan ya, ditetapkan indikator keberhasilan. Biasanya indikator keberhasilannya minimal 75%. Kalau belum mencapai dari hasil analisis datanya, analisa datanya itu hanya baru mencapai 60%, jadi kita sudah menentukan 75%, tapi baru mencapai 75%, maka ini harus dilanjutkan. Nah, seperti itu. Itu gambarannya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Macam-macam tindakan kelas. Tindakan kelas itu ada beberapa. Ya. Ada beberapa yang harus kita pahami. Ada tindakan menurut tujuan penelitian. Kemudian ada jumlah. Ya. Ada jumlah peneliti, kemudian ada jumlah variabelnya, disesuaikan juga dengan level penelitian dan lokasi. Kalau disesuaikan dengan tujuan penelitian, maka contohnya itu di situ ada peningkatan kinerja, ada peningkatan dari sebelum tindakan, sebelum dilakukan, kemudian kita ada peningkatan seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian ada pengembangan ilmu tindakan, ada pengembangan tindakan. Jadi tindakan yang sebelumnya mungkin lebih sederhana di siklus 1, kemudian di siklus 2 itu dibuatkan ilmu tindakan yang berbeda. Kemudian jumlah penelitian, ya. Maaf sebentar. Oke, dilanjutkan, mohon maaf. Kemudian ada jumlah variabel. Jadi kalau dalam PTK itu ada minimal 2 variabel. Nanti akan dijelaskan variabelnya seperti apa. Kemudian levelnya itu ada level 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian lokasinya bisa satu kelas, bisa beberapa kelas, bahkan bisa beberapa sekolah, beberapa wilayah, bahkan bisa di tingkat nasional. Nah, dari sini, dari lokasi nanti Ibu akan memberikan tantangan. Ya Bu Yani, nanti kita akan memberikan tantangan kepada mahasiswa, kita mengajak kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian tindakan kelas bersama. Ini kayaknya bagus, selain untuk menambah semangat belajar dari mahasiswa, kemudian bisa juga menambah poin ini, bisa menambah akreditasi dari prodi kita, prodi dari Jambi dan prodi dari UIR. Gitu. Nah, ini dia. Seperti apa variabel-variabel itu, berdasarkan variabel ya, penelitian tindakan yang berdasarkan variabel. Untuk yang sederhana, nah, jadi untuk yang sederhana itu X dan Y. Contohnya, misalnya upaya peningkatan kreativitas upaya peningkatan kreativitas siswa melalui metode kolase. Nah, jadi yang X itu apa? X itu tindakannya.
X itu tindakannya. Kemudian Y-nya apa? Y-nya itu adalah hasilnya. Yang mana X? Kalau yang tadi Ibu ada upaya peningkatan kreativitas. Berarti tindakannya adalah yang mana? Ya, upaya peningkatan kreativitas melalui metode kolase. Yang X-nya mana, yang Y-nya mana, itu yang perlu dipahami. Jadi X-nya itu adalah metode kolase, Y-nya itu adalah kreativitas. Itu yang perlu dipahami. Jadi sebelum menentukan suatu judul, kita harus melihat metode apa yang akan kita gunakan. Ya, apa yang akan kita pahami, apa yang akan perlu ditingkatkan dalam metode yang akan kita berikan. Jadi sehingga variabelnya kita paham, ini variabelnya, variabel X-nya mana, variabel Y-nya mana. Jadi variabel X itu adalah tindakannya, Y-nya itu hasilnya. Jadi contohnya judul yang tadi, upaya peningkatan kreativitas pada anak siswa, pada anak kelompok B melalui metode kolase. Jadi X-nya itu variabel bebasnya adalah metode kolase. Y-nya itu adalah kreativitas. Kemudian untuk yang kedua, variabel yang menggunakan variabelnya ganda. Contohnya, upaya misalnya peningkatan motivasi belajar dan hasil belajar melalui metode diskusi. Ya, berarti X-nya adalah metode diskusi, Y-nya adalah peningkatan motivasi, Y1-nya, Y2-nya adalah hasil belajar. Tuh. Kemudian ada penelitian tindakan penelitian tindakan yang ganda dengan dua variabel independen. Yang tadi kan hasilnya ada dua, Y-nya jadi dua, motivasi dan hasil belajar. Kemudian yang ketiga itu adalah penelitian tindakan ganda dengan dua variabel independen, yaitu X1. X1-nya contohnya gini, X1 dan X2-nya 2, Y-nya 1. Misalnya peningkatan kognitif, upaya meningkatkan kognitif anak melalui metode eksperimen dan metode karya wisata. Jadi metode karya wisata dan eksperimen. Metode eksperimennya X1, X2-nya itu karya wisata. Apakah dapat dari X1 dan X2-nya apakah dapat meningkatkan kognitif anak? Nah, disitulah penentuan variabel dalam kita menentukan PTK. Jadi harus ditentukan dulu. Jangan usahakan tidak menentukan judul dulu. Tentukanlah variabel. Jadi tindakan kita apa, nanti hasilnya apa yang dari tindakan yang sudah kita tentukan ini. Nah, jadi setelah itu baru kita bisa merumuskan judul. Karena kebanyakan mahasiswa kadang judul saya apa ya, Bu? Nah, masalahnya ada nggak? Memang betul permasalahan atau X1, X2-nya itu memang belum pernah ada di sekolah itu. Kalau sudah ada, itu tidak bisa dijadikan PTK. Hanya bisa dievaluasi, karena sudah pernah dilaksanakan. Tapi kalau memang betul-betul tidak pernah dilaksanakan, maka baru bisa dilaksanakan PTK. Jangan takut dulu PTK itu ternyata susah, tidak. PTK itu sebenarnya memudahkan. Dan kontribusinya sangat besar bagi sekolah itu sendiri. Makanya harus guru yang bisa memahami. Kawan yang lain apakah bisa? Nanti kita bisa melaksanakan PTK penelitian. Kalau penelitian berkelompok itu bisa. Hanya jadi ketua kelompoknya itu yang harus menjadi guru. Nah, itu yang tantangan yang akan saya berikan, yang diberikan kepada anak-anak semua untuk tetap kerjasama kita antara Jambi dengan UIR, Batanghari dengan Jambi dengan UIR. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana
penelitian yang menggunakan yang berdasarkan level. Nah, kalau masih menggunakan level pertama, meneliti dan menguji tindakan, hanya menguji tindakan. Yang perlu diingat oleh anak-anak semua, oleh semua mahasiswa dari Fakultas Pendidikan, dari jurusan PIAUD terutama, dalam PTK itu tidak ada hipotesis penelitian. Yang ada adalah hipotesis tindakan. Ya, yang ada adalah hipotesis tindakan. Jadi yang perlu ditentukan itu adalah hipotesis tindakannya, bukan hipotesis penelitian. Hipotesis itu adalah satu ramalan. Hipotesis itu adalah satu apa yang akan kita tetapkan. Nanti apa yang akan kita kaji nanti. Keinginan tujuan apa yang akan kita raih nanti. Itu hipotesis ya. Jadi hipotesis tindakan itu yang akan kita buktikan. Kalau bahasa mudahnya, hipotesis itu adalah ramalan sementara. Itu hipotesis. Itu akan mempermudah pemahaman hipotesis itu apa sih? Ramalan sementaranya itu harus kita tentukan. Kemudian, nah tindakan apakah dengan menggunakan metode hipotesis itu berbentuk, harus diingat hipotesis itu adalah kalimat pernyataan. Tidak ada hipotesis yang berbentuk kalimat pertanyaan. Itu yang harus dipahami. Ya. Jadi yang akan kita cari jawabannya itu adalah hipotesis. Jadi kita ramal sekarang, jawabannya nanti setelah tindakan. Jadi untuk yang level pertama, meneliti dan menguji tindakan yang ditemukan. Hasil tindakannya baru, jadi hasil temuan itu, tindakan barunya itu adalah hasil temuan. Kemudian kalau penelitian dengan level kedua, meneliti dan menguji tindakan yang dikembangkan. Hasilnya tindakan baru dari hasil pengembangan. Kemudian kalau sudah masuk pada level ketiga, tidak perlu meneliti lagi, tapi langsung menguji tindakan yang sudah ada. Nah, terakhir baru meneliti. Level keempat itu meneliti tapi tidak menguji tindakan yang disarankan. Hanya hasilnya adalah saran tindakan. Jadi ini level-level penelitian dalam PTK. Kemudian model-model mungkin sudah masuk dalam Bu Yeni sudah menjelaskan bahwa model PTK itu ada beberapa macam berdasarkan dari tokoh-tokoh penemunya. Yang sederhana itu adalah Kurt Lewin, ini adalah tokoh sosiolog beliau. Beliau lah yang menemukan pertama penelitian menggunakan tindakan ini, Kurt Lewin. Ini sangat sederhana. Ya, pertama itu harus ada perencanaan. Kita rencanakan dulu planningnya seperti apa, metode apa yang akan kita lakukan, persiapannya bagaimana, apakah medianya bisa disiapkan, nah, itu. Kemudian setelah ada perencanaan, baru ada tindakan. Tindakannya bagaimana. Kemudian setelah tindakan, ini tindakannya tidak bisa sekali, ada beberapa tindakan. Tindakan itu adalah proses pembelajarannya, itu tindakan. Ya, metode kolase, seperti contoh tadi metode kolase, jadi kita ajarkan kolase itu apa. Kemudian setelah tindakan diamati, apakah siswa kita itu bisa mengikuti instruksi, bisa mengikuti contoh yang sudah diberikan, dan bisa melaksanakan memahami apa yang sudah dijelaskan dalam satu tindakan itu. Setelah tindakan, kemudian diadakan refleksi. Refleksinya adalah evaluasi. Kita berikan refleksi, apakah hasil yang kita berikan, tindakan yang kita berikan itu mendapatkan hasil. Ada peningkatan. Ya, kalau ada peningkatan berarti PTK kita sudah dianggap berhasil. Tapi kalau misalnya hasil dari refleksi ini ternyata sama dengan hasil pretest, ya sebelum perencanaan ini ada pretest, berarti tindakan yang kita berikan itu belum sesuai. Itu Kurt Lewin. Nah, lebih mantap atau lebih jelasnya itu memang menggunakan metode yang dari kemis. Ya, kebanyakan mahasiswa atau peneliti-peneliti yang menggunakan PTK ini menggunakan model kemis dan
Ya, kenapa? Karena ini dari sini kalau perbedaannya dengan pembeleweng tadi dia hanya sekali. Ya, tapi kalau dalam model Canvas ini dia menggunakan istilah siklus. Sebelum ada perencanaan ini kan ada pretest. Dites dulu. Pretest ini kita seperti contoh metode kolase tadi, kita berikan suatu evaluasi, kita berikan permainan kolase tanpa ada contoh. Anak itu bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan metode kolase ini. Kita berikan kolase, kemudian apakah anak paham cara mengerjakannya, prosesnya, tahapannya, kemudian kita tes. Kalau mereka tidak paham, itu sangat rendah, misalnya hanya mendapat nilai 25%, bahkan di bawah 25%, tidak masalah. Jangan kemudian masuk, kok rendah kali, kok cuma segitu. Nah, itulah yang akan kita kaji. Dengan rendahnya hasil pretest, maka kita perlu ada perencanaan seperti ini. Kemudian ada tindakan. Ya. Perlu ada tindakan. Nah, ini pelaksanaan, inilah tindakan. Dilaksanakan, hasil dari yang dilaksanakan, kemudian setelah itu diamati sama metode yang sudah Ibu jelaskan tadi dalam Kut Lewin, diamati, ya. Diamati, kemudian setelah itu dievaluasi, ada refleksi. Kalau misalnya ada peningkatan dari yang pertama tadi ada 25% tesnya, kemudian ada pada saat refleksi itu kemungkinan naik menjadi 30% atau bahkan mungkin jadi bisa 45%. 45%, kemudian berarti kan tidak memenuhi syarat indikator yang sudah kita tetapkan. Kita menetapkan indikator misalnya 75% atau 85%. Nah, kemudian kita buat perencanaan yang baru lagi. Ini masuk pada kita tetapkan pada siklus kedua. Kalau ada yang bertanya siklusnya berapa sih Bu yang bisa ditetapkan, itu bisa kita rencanakan 2 siklus atau 3 siklus atau bisa lebih. Misalnya kita sudah menetapkan 2 siklus, oke kita tetapkan 2 siklus. Nah, kita buat perencanaan baru lagi. Kemudian pelaksanaan, bagaimana pelaksanaannya? Dalam siklus 1, pelaksanaan itu tidak bisa 1 kali tindakan, tidak bisa 1 kali pelaksanaan. Nah, siklus 2 ini harus sama dengan siklus 1. Kalau dalam siklus 1 itu 3 kali pertemuan, 3 kali tindakan misalnya, dalam siklus 2 juga harus 3 kali tindakan. Dan diusahakan dengan metode yang berbeda. Maksudnya adalah jenisnya, metodenya sama kolase, tetapi jenisnya. Misalnya dalam siklus 1 menggunakan menentukan misalnya kolase dengan gambar hewan. Nah, pada siklus 2 khusus misalnya dengan tumbuh-tumbuhan atau dengan rumah dan keluarga itu diberikan dalam 3 kali pertemuan. Tapi usahakan tidak dalam 1 hari. Jadi misalnya dalam 1 minggu 3 kali pertemuan, Senin, Rabu, Jumat itu boleh. Atau misalnya minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga itu boleh. Tidak dalam 1 hari dia buat 3 pertemuan, anak-anak akan menjadi bosan dan hasilnya pun tidak maksimal. Kemudian pengamatan, setelah dilaksanakan kemudian diamati, dievaluasi, diobservasi apakah ada anak-anak itu sudah memahami, apakah anak-anak bisa melakukannya, mudah melaksanakan yang dicontohkan oleh guru dalam tindakan tadi, kemudian dievaluasi. Nah, hasil refleksi inilah kita lihat kalau hasil refleksinya masih di bawah 75 atau di bawah 85 yang kita tetapkan tadi, maka disinilah perlu adanya penambahan siklus. Ini model Canvas, ya. Kalau model Canvas ini kayaknya lebih fleksibel karena kalau memang dalam 2 siklus ini belum mencapai indikator, belum ada perubahan perilaku, perubahan hasil, maka bisa menambah 1 siklus lagi jadi siklus 3. Dalam siklus 3 prosesnya sama, ada perencanaan, pelaksanaan, ada pengamatan, ada refleksi. Dalam siklus 3 sudah mencapai lebih dari 85%, nah baru bisa dianggap
kita selesai, baru bisa dilanjutkan dengan analisa data, kemudian dengan perlu diingat setiap siklus itu harus ada laporan. Ya, harus ada laporan bagaimana perubahan persentasenya. Dalam perencanaan ini kan sudah dibuat lembar observasinya. Ya, dalam perencanaan ini pasti seorang peneliti sudah menyiapkan indikator aspek apa saja, kisi-kisinya sudah disiapkan. Misalnya dalam kognitif itu aspek apa saja yang akan kita kaji dalam kognitif, apa yang akan kita nilai. Kemudian rubriknya apakah menggunakan rubriknya dengan penilaian biasanya di TK itu ada BM belum berkembang, BB ya belum berkembang, kemudian FB mulai berkembang, kemudian ada BSH berkembang sesuai harapan, kemudian yang terakhir berkembang sangat baik, BSB. Itu rubriknya sudah kita siapkan. Nah, itulah yang akan kita amati, kemudian kita evaluasi di refleksi itu, apakah sudah memenuhi syarat. Dan itu hasilnya cukup dengan menggunakan prosentase. Kalau jumlah anaknya misalnya 15, ya kita hitung dari 15 orang itu berapa orang yang sudah mencapai BM. Misalnya 3, berarti 3 orang dari 15 orang itu. Dan perlu dipahami dan perlu diingat adalah kalau kita sudah menentukan subjeknya 15, dalam setiap pertemuan 15 anak itu harus ada. Sehingga penentuan sampel, penentuan subjek penelitian, jangan Ibu hanya memberikan gambaran ya untuk mempermudah. Misalnya siswa kita ada 25. Lebih baik tidak menetapkan 25 subjek. Kita tetapkan 20 saja. Tapi yang hadir 25 biarkan saja hadir 25. Biarkan saja kita berikan tindakan 25. Tetap kita berikan tindakan dari 25 anak. Tapi yang kita amati dijadikan subjek penelitian adalah 15 orang itu. Ya. Kemudian di dalam siklus kedua juga seperti itu. Kita persiapkan lagi perencanaannya seperti apa, kemudian tindakannya, pengamatan, dan nilai akhirnya di refleksi. Itu model PTK menurut Kemis ya. Menurut Kemis. Ini lebih fleksibel, lebih mudah dikerjakan. Lebih mudah tahapan-tahapan ini bagi mahasiswa. Ya, kemudian model penelitian kalau ini model John Elliot ini dari pasti semua membacanya lebih rumit. Nah, ini memang banyak sekali tahapan. Tapi dia sudah menetapkan 3 siklus kalau John Elliot ini. Sudah menetapkan 3 siklus, tapi setiap siklus dia memiliki tahapan-tahapan seperti ini. Ya, ada ide awalnya, temuannya bagaimana, kemudian dia harus menetapkan. Jadi dalam satu tindakan ini, dalam satu pelaksanaan ini ada langsung pada 3 siklus. Sehingga hasil akhirnya seperti ini. Kalau misalnya sudah mendapatkan hasil, monitoring implementasinya sudah mendapatkan hasil, maka dianggap selesai. Kalau belum berarti balik lagi pada siklus ke-1. Tujuan lihat ya. Kemudian supaya tidak terlalu dibahas karena memang agak jarang menggunakan John Elliot. Kemudian perencanaannya bagaimana? Setiap perencanaan siapkan, seperti sudah dijelaskan, perencanaannya adalah membuat skenario pembelajaran, fasilitas pembelajarannya, kemudian apakah perlu mengadakan pelatihan, simulasinya bagaimana. Jadi kalau tim disiapkan dulu semuanya perencanaan ini. Ya, kemudian pelaksanaan tindakan. Nah, ini pada saat tindakan lihat lagi. Tadi kan sudah direncanakan, sudah ada perencanaan, kemudian tindakan ini, di pelaksanaan ini. Nah, dari persiapan ini, sudah disiapkan medianya bagaimana, jangan sampai pada saat sudah pelaksanaan tindakan ini baru mencari media. Ya, kemudian subjeknya, bingung subjeknya cuma yang datang cuma 5 orang, yang datang cuma 15 orang, padahal sudah ditetapkan 20 orang, mungkin ada anak yang sakit, ada yang tidak bisa hadir, izin. Nah, disitulah kenapa kita punya
tidak menggunakan subjek sebanyak dari jumlah siswa, sehingga ada cadangan. Ya, kemudian observasi, perlu diobservasi, ada pengamatan, apakah pelaksanaan ini sudah sesuai, apakah ada perubahan perilaku pada anak. Nah, itu, apakah anak sudah bisa memahami, kemudian baru ada refleksi, hasil dievaluasi. Ya, nah ini jadi kayak lingkaran seperti ini dilaksanakan. Kalau memang sudah hasil refleksinya sudah mencapai indikator keberhasilan sudah kita tetapkan, nah berarti dianggap sudah selesai. Tapi kalau belum, ya balik lagi kepada perencanaan. Itu ya dalam model kemis tadi ya. Kemudian pelaksanaannya bagaimana? Siapa yang melakukan? Apa, kapan? Siapa yang melakukan? Apa itu maksudnya adalah siapa yang akan melakukan tindakan itu? Siapa yang akan menjadi subjek? Kemudian kapan? Kapan pelaksanaan waktunya memang harus betul-betul dicatat. Hari apa, tanggal berapa, itu betul-betul dicatat. Kemudian bagaimana, di mana pelaksanaannya? Apakah di kelas, ataukah kalau misalnya metode karya wisata tadi, berarti kalau memang di luar, apakah boleh di luar? Boleh. Kalau memang metode kita metode karya wisata, berarti kan harus di luar. Kemudian bagaimana pelaksanaannya, lakukannya bagaimana? Nah, skenario tindakan yang direncanakan apakah sudah sesuai, kemudian dilaksanakan dalam situasi yang bagaimana, itu harus dijelaskan nanti dalam laporan. Nah, observasi, bagaimana cara observasinya, direkam, betul-betul kita catat rekaman datanya, kemudian meliputi proses tesnya bagaimana, hasil pelaksanaannya bagaimana, kita betul-betul amati. Kenapa kita melakukan observasi? Jelas tujuannya untuk menentukan bukti apakah tindakan kita memang betul berhasil atau tidak, sehingga hasil evaluasinya sesuai nggak dengan indikator yang kita lakukan, yang kita tetapkan, ya, sehingga bisa dijadikan landasan untuk melakukan evaluasi selanjutnya. Nah, terakhir evaluasi di refleksi ini, istilahnya refleksi ya kalau dalam PTK, dilakukan analisis data. Analisis data ini hanya cukup dengan persentase. PTK itu enaknya sangat sederhana, analisis datanya hanya menghitung persentasenya saja. Tidak perlu kita menggunakan SPSS, tidak perlu kita menggunakan statistik yang begitu tinggi. Jadi hanya dihitung persentase. Misalnya yang berkembang sangat baik itu di siklus 2 sudah 10 orang. Dari 10 orang itu berapa persen dari 15 orang. Atau misalnya 15 orang itu dianggap sudah bisa. Tolong mohon diingat ya, belum, kemampuan siswa itu tidak sama semua. Ibu yakin tidak ada yang mendapatkan hasil 100%. Karena kemampuan itu berbeda-beda. Ada rendah, kemampuannya rendah, ada yang menengah, dan ada yang memiliki kemampuan yang tinggi. Jadi kenapa? Makanya persentase yang digunakan itu cukup 85%. Tidak ada menggunakan persentase 100%. Nah, kalau misalnya ini prosesnya sudah terlaksana dengan baik, lancar, kemudian permasalahannya tidak ada lagi, hambatan yang dijumpai itu bagaimana, nah kemudian dilanjutkan dengan refleksi. Apakah dampak dari pelaksanaan tindakan ini bisa kita aplikasikan dalam proses pembelajaran selanjutnya? Itulah PTK. Jadi hasil dari PTK ini harus diterapkan oleh guru, oleh peneliti itu. Jadi bukan hanya sekedar penelitian, hanya sekedar satu tindakan, habis itu kemudian tidak dilakukan. Nah, tindak lanjutnya ini harus terus dilaksanakan. Nah, di sini. Oke, sampai di situ. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kawan-kawan jawab. Nah, di sini ini para guru. Ini yang bisa Ibu ketahui, di Jambi itu kawan-kawan di Jambi ada berapa orang yang sudah menjadi guru? Mungkin bisa yang diaktifkan mic-nya, ada orang yang sudah menjadi guru, sudah mengajar. Jadi ketika Bapak Ibu memposting dan posting untuk materi pada modul. Apa
Apakah semuanya baru lulus SMA? Mungkin sudah ada yang pernah menjadi guru. Dan sudah menjadi guru, Bun. Ya, ada yang sudah menjadi guru ya. Kalau di UIR yang sudah menjadi guru itu ada baru beberapa orang. Makanya dalam mata kuliah metodologi penelitian hanya itu saja yang bisa melakukan PTK, yaitu bisa menerapkan PTK. Nah, dia harus bisa mengamati bagaimana proses pembelajaran yang ada di sekolah. Ya, jadi kenapa guru sebagai peneliti? Ya, guru inilah yang akan memahami proses pembelajaran. Apakah proses pembelajaran selama ini dilakukan itu ada kekurangan atau tidak? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan dijadikan dasar untuk melakukan PTK. Apakah ada kekurangan? Ada. Dalam pengembangan kognitif itu metodenya hanya sederhana saja. Selama ini kita hanya menggunakan metode eksperimen. Kita tidak pernah melakukan metode karya wisata. Kita kalau karya wisata, jadi kita lihat anak-anak bisa kita ajak jalan-jalan kemana. Jalan-jalan tidak harus ke tempat wisata ya, jauh kami berbatang hari ke tempat wisata ke Jambi misalnya, pantai. Pantai apa sih? Cuman mainan pasir, cuman melihat air. Tapi di dalam di pantai itu bisa kita lihat bahwa ada beberapa permainan yang bisa kita ajak kepada ada proses pembelajaran kita berikan kepada siswa. Kemudian apakah bisa ditemukan siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran? Terus apakah guru memiliki pengalaman dalam memahami masalah pembelajaran di kelas? Itu juga harus dipahami oleh seorang guru. Jadi observasi seperti inilah yang harus dilakukan seorang guru sebelum melaksanakan PTK. Apakah masih diperlukan perbaikan dalam proses pembelajaran? Nah, kalau memang perlu perbaikan yang seperti apa, metode yang bagaimana yang dapat kita berikan. Kemudian selanjutnya, syaratnya melakukan PTK, guru harus memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran supaya tidak itu saja. Dan perlu dipahami kawan-kawan semuanya, anak-anak mahasiswa semuanya, PTK ini tidak kita pelajari dan tidak kita praktekkan hanya pada saat jadi mahasiswa. Bisa kalau sudah menjadi guru, metode penelitian PTK ini akan kalian gunakan dan kita gunakan pada saat sudah menaik jabatan, sertifikasi. Ini syaratnya. Setiap guru harus memiliki PTK. Harus memiliki hasil PTK. Ini tantangannya. Kalau sudah menjadi guru harus sudah menghasilkan PTK. Ini syarat. Karena ibu sendiri sering menerima konsultasi dari guru-guru TK yang ada di Pekanbaru bagaimana tentang pembelajaran PTK. Kan misalnya ada naik pangkat harus memiliki PTK 2. Dia harus melaksanakan 2 PTK. Siapa yang dijadikan subjek ya siswa dia itu sendiri di kelasnya sendiri. Dan hasil PTK itu kemudian terus diamati, kemudian terus dievaluasi. Kemudian guru memiliki keinginan untuk memperbaiki setiap kekurangan. Nah, terus dievaluasi hasil cara mengajar kita, apakah masih ada yang kurang, apakah perlu ada penambahan. Kemudian guru memiliki mitra kerja. Mitra kerjanya ini ya bisa orang tuanya, bisa dengan kampus, bisa dengan stakeholder yang ada di luar sekolahnya. Itu yang perlu ditekankan. Jadi langkah-langkah ini sangat jelas bahwa PTK itu sebenarnya tidak sulit. Apakah PTK sulit? Tidak. Nah, ternyata tidak sulit untuk membuat PTK. Sangat sederhana. Ya. Tuh. Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Ya. Apakah ada pertanyaan? Ya, terima kasih Ibu
Bunda Windy ya. Ya. Bagi teman-teman mahasiswa, kalau ada yang ingin bertanya, silahkan. Sampai jam berapa itu, Bu? Sampai jam berapa, Bu? Sebenarnya sampai secukupnya lah Bu Windy. Sampai cukup. Aduh. Siapa ada yang bertanya? Silahkan. Sepertinya ada Bu Windy. Iya. Iya, nanti di share ya materi ini. Ya, Di-share. nanti dikirim ke Bunda Yen saja, nanti biar dikirim ke kelas mahasiswanya. Yang tantangan yang tadi saya sampaikan, bagaimana kalau bisa kita melakukan satu penelitian tindakan kelas bersama, itu Bu ya, karena itu Iya. bagus sekali untuk penambahan poin akreditasi. Berarti kan sudah ada penelitian kerjasama. Oh Kita iya. buat cukup sederhana, yang bisa cukup satu penelitian dilaksanakan oleh UIN Jambi, tapi anggotanya dari UIR juga. Ketuanya dari Jambi, anggotanya misalnya 2 orang dari UIN, atau 4 orang, 2 dari Jambi, 2 dari UIR. Kemudian di Ya. UIR juga melaksanakan, ketuanya dari UIR, nanti anggotanya dari Jambi. Itu. Oh iya. Itu bagus Mantap sekali. tuh Bu. Bisa Semoga kita kerjasama dengan cepat Hima. realisasinya Bu. Nah, jadi bisa Bu Jenny tetapkan, kan yang mengajar itu ada beberapa orang. Ya. Dari situ mungkin mereka evaluasi dulu dari pertanyaan yang ini, apa yang perlu diangkat, dijadikan objek penelitian. Ya, siap Bu Windy. Nanti kita koordinasi setelah ini. Nah, kita buat masing-masing nanti tim dari UIR, kemudian tim dari IAI. Nah, kemudian yang di UIR ada anggotanya dari IAI, dan yang dari UIR juga ada anggotanya dari IAI, ada anggotanya dari UIR. Mantap. Nah, baiklah, sepertinya ada pertanyaan, Bun. Kok pada ini ya, pendiam semua. Diam semua. Ini pendiam, memang pendiam. Nanti takutnya gini, Bu. Ya, diam paham, atau diam tidak paham, atau diam bingung. Boleh teman-teman yang malu untuk komunikasi di chat saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Jadi ada Rizal itu saya stop screen ya. Oh, hadir. Oh, kehadiran. Ada enggak? Satu kelas berapa orang itu? Bu, berapa mahasiswa? Ada berapa? Satu kelasnya itu yang 5A itu ada 19 apa. Sudah itu ada yang 5B itu yang non-rek lebih banyak, ada 50-an. Jadi ini kita langsung di share di FB. Jadi ada yang lewat nontonnya di FB Piaut, yang susah sinyal, yang tinggalnya jauh. Nah, itu langsung di live streamingkan juga di FB sama YouTube-nya Piaut. Oh iya, saya juga lupa. Lupa tadi ngerekamnya. Nanti linknya. Ada linknya, sudah direkam juga. Ada yang siaran langsung, ada juga langsung masuk, connect. Sepertinya ada yang bertanya, Bun. Nanti saja kalau ada mungkin pertanyaan-pertanyaan lagi. Ya, nanti materinya saya kirim. Ya, nanti materinya biar sama teman-teman yang lain, biar baca juga. Nah, tentunya karena mungkin juga perutnya pada lapar, Bunda. Nanti snacknya cari sendiri-sendiri. Kita ada nyediain ini, cari sendiri, udah jam 12 juga. Nah, alhamdulillah tentunya kami dari Prodi Piaut IAI Nusantara Batanghari ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bunda Indah Widiwahini
atas kesediaannya menjadi dosen tamu di Prodi PIAUD YAI Nusantara Batanghari pada semester 5 ini. Nah, alhamdulillah semua ilmu yang telah Bunda Windy sampaikan bermanfaat sekali buat teman-teman. Kebetulan pas semester 5 ini ada mata kuliah penelitian tindakan kelas. Nah, sebagian adalah beberapa orang mahasiswanya yang sudah jadi guru. Jadi bisa tambahan informasi yang didapat dari Bunda Windy pada hari ini. Nah, tentunya kami sekali lagi mengucapkan terima kasih ya Bun. Jangan kapok gitu kan. Jadi kami berharap kami tunggu juga Bu Yani ya. Setelah ini kita bisa kolaborasi dengan penelitian-penelitian, bisa pengabdian-pengabdian. Jadi kami masih banyak ingin mendapatkan tambahan ilmu bidang-bidang yang lain dari Bunda Windy, dari UIR khususnya. Nah, itu kami mudah-mudahan Bunda bersedia gitu ya. Karena kelas ini juga diundang ke Prodi PIAUD YAI Nusantara Batanghari. Ya Bu, Insya Allah. Kami infokan juga bahwa angkatan kami yang semester 5 inilah yang menerima hibah yang saya share kemarin di grup. Hibah pengabdian itu. Oh iya. Yang pengabdian itu ya? Iya, yang angkatan ini. Nanti bisa kami belajar juga dari Bunda tentang pengabdian masyarakat itu seperti apa yang dilakukan oleh mahasiswa gitu kan. Jadi banyak juga tambahan-tambahan nanti yang kami peroleh dari Bunda Windy. Baiklah Bun, karena waktu juga sudah siang, saatnya makan siang juga, di sini sudah masuk waktu zuhur. Sekali lagi terima kasih ya Bun, jangan kapok. Sama-sama. Ya, jangan bosan untuk bergabung di Prodi PIAUD YAI Nusantara Batanghari. Nah, baiklah teman-teman, kita akhiri perkuliahan kita siang ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Bunda Yen akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Bunda Windy. Terima kasih Bu ya, kami nanti susun jadwalnya ya untuk Ibu. Iya, oke siap. Ya, silakan. Sudah keluar ya Bu. Kalau Ibu sudah keluar. Kami nanti Bunda Yen ada ngajar di UIR. Mereka ngundang. Iyo, gantikan kan kami se-Indonesia nih. Sudah. Jadi kan